Nah saudara, saya suka sekali ketika saya mendengar kesaksian tentang Papua. Banyak orang berpikir bahwa anak-anak Papua itu bodoh, tapi enggak. Ya, satu kali ada pendaftaran polisi, ada 3 orang pemuda Papua pemuda yang ikut, 1 dari Jawa, 1 dari Manado, 1 anak Papua. Ya, dan ketika mereka mengisi formulir pendaftaran, salah satu pertanyaan di situ adalah warna kulit. Dan Jawa langsung isi tanpa ragu-ragu sawo matang. Manado di sebelah kanannya isi juga tanpa ragu-ragu kuning langsat. Dan anak Papua ini dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia bilang wah celaka ini. Orang isi pakai nama buah. Beta mau tulis apa? Tapi dia cerdik saudara, dia dapat ide. Langsung dia tulis lada hitam. Papua luar biasa ya saudara ya. Nah saudara, ada 4 tipe khotbah yang saudara mungkin sudah pernah dengar. Yang pertama, cepat saja, yang pertama adalah khotbah yang lama dan membosankan. Yang model seperti ini, tiada maaf bagimu. Dia tidak akan diundang lagi saudara. Tipe khotbah yang kedua lama tapi bagus. Orang bilang lumayan, cuman agak ya lewat waktu. Tipe khotbah yang ketiga pendek, udah pendek jelek lagi. Tapi karena dia karismatik, dia sadar lihat wajah jemaat, dia bilang, pemain musik silahkan kembali, saya rasa roh memimpin kita untuk mengakhiri pesan ini. Masih bisa dimaafkan. Tipe yang keempat, khotbahnya singkat, padat, bagus. Doakan saya masuk yang keempat ini, saudara. Karena waktu kita nggak lama ya. Oke, saudara, Daniel pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7 saya ingin baca bersama-sama dengan saudara. Saya percaya conference kita ini betul-betul dipimpin Roh Kudus. Kenapa? Karena setiap pembicara itu nggak pernah janjian, saudara. Tapi selalu apa yang disampaikan itu seperti sambung menyambung, kayak lagu dari Sabang sampai Merauke. Saya sebetulnya ada mop lagi 1 ya. Oke, Daniel 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja atau mengabdi pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pengawal istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Saudara, ketika saya diberi tugas untuk berbicara di KLC, saya berdoa untuk apa yang saya harus sampaikan. Karena ini conference nggak main-main, ya. Tadi yang kesaksian siapa namanya bilang kalau salah ngomong di ELC nggak separah kalau salah ngomong di KLC, ya. Karena itu saya betul-betul minta message sama Tuhan. Nah, satu kali saya sedang jalan pagi, olahraga, tiba-tiba saya diingatkan akan kebenaran ini. Very simple kebenaran ini, tapi sebetulnya saudara harus tahu benar bahwa kita sekarang hidup di antara peperangan. Antara peperangan kerajaan kegelapan dan peperangan kerajaan terang. Dan kemarin Pak Arifin dengan jelas ya mengajarkan kepada kita bahwa invasi itu harus intentional. Invasi itu harus dilakukan dengan sengaja. Tetapi kalau saudara baca kitab Daniel, itu luar biasa saudara. Sebab sebetulnya Daniel dan teman-teman tidak dengan sengaja datang ke Babel. Mereka datang ke Babel karena ditawan. Mereka datang ke Babel bukan sebagai orang yang datang dengan martabat yang tinggi mungkin. Tetapi mereka datang sebagai orang-orang yang dipersiapkan sebetulnya untuk menjadi hamba daripada Nebukadnezar.
Tetapi meskipun demikian, kita tahu dan kita percaya kalau DNA kerajaan ada di dalam diri kita. Sekalipun seringkali kita merasa terjebak pada satu situasi, Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita dan menginvasi kerajaan kegelapan. Saudara, Alkitab menuliskan siapakah mereka. Tadi Pak Roni juga ngomong, makanya ketika saya dengarkan tadi khotbah dari pertama, even dari kemarin, saya merasa luar biasa sekali. Sebab Roh Kudus betul-betul memimpin kita dan menuntun kita. Saya mau beritahu saudara, kalau hari ini sudah ada di conference ini, saudara tidak kebetulan ada di tempat ini. Amin saudara. Dan saya percaya Tuhan yang bawa saudara ke sini untuk menerima satu misi khusus. Pertama visi tentu saja, tapi satu misi khusus untuk nanti ketika saudara kembali ke tempat saudara masing-masing. Betul-betul roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya saudara. Siapakah mereka? Alkitab menulis ada beberapa identitas mereka. Yang pertama dikatakan mereka suku Yehuda. Ya, mungkin PowerPoint diikutin aja ya saya ngomong ya. Yang pertama mereka adalah suku Yehuda dikatakan. Yang kedua bangsawan. Yang ketiga berperawakan baik. Ini tadi yang ngomong di sini ganteng-ganteng saudaraku. Dari awal saya perhatikan Rio, lalu kemudian maaf tadi namanya siapa, Baskoro, Jonathan, ya, lalu Pak Roni, lalu saya sih nggak terlalu ya saudara ya, tapi ya lumayan lah kalau menurut istri saya. Dan saudara berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu. Saudara lihat, mereka ini bukan orang-orang sembarangan, saudara. Tetapi sistem Babel mencoba untuk membawa mereka dan menjadikan mereka, mengeluarkan Israel dari dalam diri mereka, Yehuda dari dalam diri mereka, culture yang ada di dalam kehidupan mereka yang adalah kingdom culture, dan menggantinya dengan sistem Babilonia. Dan kalau kita tidak, saya setuju, memulai dari keluarga kita. Saya pernah menyampaikan firman di Surabaya dan saya berkata, saudara, saya yakin bahwa hamba Tuhan, ya ini area pribadi ya saudara, tapi bahwa hamba Tuhan yang kalau dia gagal khotbah di keluarganya, di dalam rumah tangganya, kalau dia kasih nasihat anaknya nggak dengerin, istrinya nggak hargai, menurut saya tidak layak untuk dia berbicara buat umat Tuhan. Karena itu ukuran pertama yang ada pada kita. Ketika saya mendengar misalkan kesaksian-kesaksian apa yang dilakukan oleh anak-anak jasmani saya bersyukur saudara. Karena saya yakin dan percaya itulah yang jadi legitimasi kami. Ya. Dan apa yang Babel lakukan terhadap mereka? Kelihatannya sesuatu yang biasa, kelihatannya sesuatu yang simple saudara. Tapi and yet powerful dibilang. Apa yang Babel coba lakukan? Ini kingdom counterfeit ya saudara. Yang pertama Alkitab menuliskan di dalam ayat 4b, supaya dikatakan mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kepada mereka intentionally sekali lagi, jadi kalau kita ini kerajaan terang juga secara sengaja menginvasi kerajaan kegelapan, demikian pula sebaliknya. Kerajaan kegelapan juga demikian. Ya, kepada mereka yang nomor satu diajarkan apa? Tulisan dan bahasa. Dan kita tahu bahwa tulisan dan bahasa adalah way of communication. Saudara. Nah, saya ada beberapa quotes ya yang saya mau tunjukkan kepada saudara. How powerful is language? Kenapa bahasa itu penting? Bahkan seringkali kan kalau kita nonton film Amerika biasanya ya. Orang tua tegur anaknya bilang, "Watch your language." Ya. Pak Arifin punya mimpi dan punya visi dan kita ada di situ semua untuk menjadikan Surabaya kota pujian. The city of praise. Kenapa demikian saudara? Karena Surabaya terkenal miso. Cursing. Iya kan orang Surabaya itu seneng miso saudara. Ngamuk apalagi. Makan makanan enak. Miso juga. Di dalam segala hal. Kebanyakan yang keluar dari mulutnya adalah cursing. Tapi saya percaya satu hari orang Surabaya nggak terkenal lagi suka miso. Kalau ada orang muji Tuhan di bandara, kalau ada orang haleluya, ada orang muji Tuhan di restoran,
Ada orang muji Tuhan di sekolah, ada orang muji Tuhan di kampus, dan mereka bilang, iku pasti arek Surabaya. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita itu penting ternyata. Nah, tampilkan beberapa quotes dalam bahasa Inggris. Maafkan saya nggak sempat terjemahin. So, dikatakan speaking, writing, and reading, berbicara, menulis, dan membaca adalah merupakan bagian integral yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Di mana dikatakan bahasa akan menjadi satu alat utama untuk ekspresi kita, komunikasi kita. Dan mempelajari bagaimana orang memakai bahasa, baik itu kata-kata maupun penggalan kalimat, yang secara unconsciously, secara tidak sadar, tadi Pak Roni ngomong tentang budaya adalah sesuatu kebiasaan yang kita lakukan tanpa berpikir. Dipilih dan disatukan, di-combine, dapat membantu kita untuk memahami secara lebih baik diri kita sendiri dan bagaimana dan mengapa kita bertindak sebagaimana yang kita lakukan. Betapa powerfulnya sebuah bahasa. Dari bahasa kita bisa kira-kira menentukan karakter orang misalkan, atau temperamen orang. Ada orang kalau ngomong halus, ya, ada orang kalau dia bicara kata-katanya itu soft gitu saudara. Tapi ada orang, contoh aja suku-suku di Indonesia. Orang timur terkenal keras. Kenapa saudara? Meskipun di barat juga ada. Karena gaya bahasanya, betul nggak saudara? Dari gaya bahasanya kita bisa tahu. Ya, antara misalkan orang Batak di barat, orang Ambon, ya Pak Arifin pernah bilang orang Ambon tuh menghitung cuma bisa sampai 3 Pak ya. Karena 1, 2, 3, susah mau 4 saudara. Dari caranya orang ngomong kita bisa tahu dia dari mana. Karena itu kadang-kadang kan juga terjadi salah paham saudara. Ada sopir truk orang Jawa parkir di Pelabuhan Merak ya saudara ya. Polisinya orang Batak. Biasanya dia parkir di spot yang memang biasa dipakai tempat parkir. Tapi spot itu kali itu dirubah. Jadi ketika dia masuk spot itu, polisi yang orang Batak marah saudara. Kau salah parkir, pindah kau. Dia bilang dari dulu saya parkir di sini, suruh pindah, seenaknya sendiri aja bapak ini. Kau melawan kau ya, kau melawan kutilang kau. Loh jangan sembarangan pak, bapak ngomong saya kutilang, bapak perkutut. Dari ketahuan saudara, dari caranya. Ya, memang anak-anaknya Pak Arif ini suka bercanda saudara. Makanya kita awet muda, hati yang gembira, baik untuk kesehatan. Amin saudara, termasuk kesehatan jiwa. Oke. Next, saudara ada beberapa kutipan. Language dikatakan bahasa itu membiarkan kita, memampukan kita untuk membagikan ide-ide, pemikiran-pemikiran, bahkan perasaan kita kepada orang lain. It has the power to build societies, but also tear them down. Wow, punya kekuatan saudara. Punya kuasa untuk apa? Membangun sebuah masyarakat. Tetapi juga meruntuhkan. Bahasa misalkan yang dilakukan. Ya, ketika Indonesia sedang dalam perjuangan kemerdekaan. Ada lagu-lagu nasional saudara. Yang membangkitkan semangat para pejuang. Mari maju, maju, jangan malu, malu. Bukan begitu ya nyanyinya saudara. Misalkan saudara. Dan kita tahu dari hal ini sebuah kebenaran yang tidak sesimpel yang kita bayangkan, saudara. Satu lagi kutipan, ya. The language you speak reflects what your values. Bahasa yang kamu pakai merefleksikan atau menunjukkan nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang kita pegang. Sesuai dengan pendapat seorang anthropological linguist. Jadi dia antropolog yang mengkhususkan diri dalam ilmu bahasa, Daniel Everett namanya. Dia berkata bahwa bahasa dapat dipahami sebagai sebuah alat budaya untuk yang menghubungkan dengan sebuah nilai-nilai dari satu komunitas dan hal-hal yang ideal yang mana itu membentuk penduduk yang ada di dalamnya
sejalan dengan beriringnya waktu. Karena itu kalau saudara perhatikan hari ini misalkan anak-anak muda kita, saudara, mereka menciptakan bahasa-bahasa baru, istilah-istilah baru yang sesuai dengan identitas mereka. Saya masih ingat waktu anak-anak saya kecil, saudara, satu kali mereka pulang sekolah, anak saya dua-duanya cowok. Ya biasa kalau anak cowok dua kan ada sedikit strife ya kadang-kadang ya. Lalu kokonya bilang gini sama adiknya, "Dek, kon niku nih Surabaya ya saudara ya." Dia bilang, "Kon niku pancen cupu." Saya bingung loh, cupu itu apa ya? Ternyata cupu itu singkatan dari culun punya. Nah culun pun kan istilah baru, betul nggak saudara? Lebih gede dikit dia bilang ini pancen alay. No, coba saudara. Bahasa baru, siapa di sini yang ngerti alay maksudnya apa? Angkat tangan. Dikit, ini berarti banyak orang tuanya Pak. Ya. Tahun depan lebih banyak anak muda ya saudara ya. By the way saudara, saya beritahu, menurut statistik, pemilihan presiden nggak ada hubungannya. Pemilihan presiden itu 50-60% pemilihnya adalah anak muda, usia 17 tahun ke atas. Karena itu didik anak-anak kita supaya nggak salah pilih. Amin, saudara? Ya. Jadi kalau kita lihat begitu powerfulnya, saya percaya bahwa bahasa itu bisa menentukan nilai, derajat, dan bahkan tingkat kehidupan kita. Makanya orang Jawa ada tingkatannya bahasa, saudara. Ada ngoko, bahasa kasar, yaitu orang Surabaya itu. Ada Madio, lebih halus bahasanya. Ya, ada lagi namanya kromo. Itu bahasa orang bangsawan, saudara. Ngomong makan aja beda, dahar. Ya, lalu kemudian mungkin mangan. Sing paling kasar itu badok, saudara. Surabaya. Saudara, seberapa penting sih bahasa? Injil Markus pasal 16 ayat 17 berkata demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sudah banyak diberitakan. Tetapi juga dikatakan apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saya percaya ini glosolali, saudara. Atau senolalia. Tapi saya juga yakin ini berbicara tentang bagaimana kita punya sikap, value, ethics ya ketika kita berbicara. Saya pernah dengar Pak Arifin ngomong, kalau bangsawan itu enggak kasar ngomongnya. Memang betul saudara. Ada beda antara kopral dengan jenderal. Kalau kopral itu bentak-bentak. Dikit-dikit bentak saudara. Tapi kalau jenderal itu ngomongnya cuma pelan. Dia cuma angkat telepon, tolong dibereskan. Selesai saudara. Coba tanya kiri kanan saudara, kamu kopral apa jenderal gitu. Ya. Dan tidak cuma diajarkan soal bahasa. Yang kedua juga diajarkan sebetulnya gaya hidup Babel, saudara. Way of life. Tadi way of communication. Dari apa? Dari soal makan minum. Ayat yang kelima, raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari. Dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Saudara, saya belajar dari Alkitab ternyata makanan itu penting, saudara. Di dalam Alkitab. Kenapa demikian? Contoh aja saudara, kita ini ngalami kejatuhan sebetulnya kan karena salah makan aja Adam dan Hawa. Tuhan bilang jangan makan, dia makan. Kalau saudara salah makan juga bahaya, betul nggak saudara? Kemarin di sidang sinode, besok saya mau dilantik, malam itu ada satu camilan, terus saya makan, rupanya itu mungkin nggak terlalu seger. Jam 5 pagi ada nature calling, saudara. Ya, bahasa kerajaannya brobos, saudara. Untung bagian kesehatan, tenang Pak, kita ada obat yang bisa bikin mampet katanya. Ya, untung dia nggak bilang salon pas Pak. Kalau perut sakit tempel saja, salon pas. Saudara, makanan penting. Ya, dan bahkan saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan menulis tentang makanan yang boleh dimakan dan yang tidak dimakan. Kalau memang makanan nggak terlalu penting, kenapa harus ada ayat-ayat tentang makanan?
Dan lebih daripada itu, kita tahu salah satu demonstrasi mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa adalah memberi makan ketika keadaan sangat tidak memungkinkan. Betul nggak, saudara? Dia kasih makan 5.000 orang, saudaraku. Semua itu makanan, jangan anggap enteng makanan. Nah, saya percaya bahwa what you eat is what you are, dikatakan. Makanan itu berbicara tentang apa? Makanan, saudara, bukan hanya untuk menopang kelangsungan hidup manusia, tapi juga mendefinisikan sebetulnya gaya hidup manusia. Makanya ada orang yang seringkali bilang, wah Pak ini sorry loh Pak ya, ini makanan pinggiran katanya. Maksudnya makannya di pinggir jalan, ya. Ini makanan di tempat-tempatnya kurang oke gini ya, saudara. Tapi ada makanan di tempat yang yang high class gitu. Bahkan daging pun misalkan beda-beda dan lain sebagainya. Saya percaya makanan yang banyak dihubungkan dengan berbagai jenis aspek, saudara, dapat menentukan siapa kita, dan makanan erat kaitannya dengan gaya hidup. Orang yang gaya hidupnya tinggi, makanannya beda, saudara. Ya, itu sebabnya ada istilah nasi kucing misalkan. Kenapa? Karena dikit sekali. Ya. Padahal yang makan bukan kucing, yang makan manusia, saudara. Dulu ada di Bali dulu terkenal kalau nggak salah apa tuh, nasi gopek atau berapa itu? Nasi jinggo, ya, jinggo. Jinggo itu 1.500 ya saudara. Tuh saudara bayangkan. Ya, jadi saya yakin dan percaya bahwa ini bukan perkara biasa, saudara. Dunia sedang mendefinisikan anak-anak muda kita dengan pola yang seperti ini. Makanan itu bisa viral, ya, dan orang pakai media untuk menunjukkan itu semua. Sudah pernah nyoba belum di sini? Kalau belum kayaknya ngalami fear of cash out ya, saudara. Seperti nggak menjadi bagian dari community itu. Stop sampai di situ, tidak. Kepada mereka yang lebih bahaya lagi, diganti namanya, diberikan nama Babel, saudara. Ayat 6 dan ayat yang ke-7, ya, pemimpin pegawai istana itu dikatakan memberikan nama kepada mereka. Dikasih nama Yehuda, nama Israel, diganti dengan nama Babel. Nah sayangnya, saudara, sayangnya banyak orang Kristen pakai nama Babel, bukan nama Israel atau nama Yehuda. Benar nggak, saudara? Ada yang namanya Sadrah. Ada yang namanya Mesa, saya nggak tahu, saudara mau ganti nama terserah aja. Kalau nggak ganti pun ya. Tapi ini terjadi kesalahpahaman. Jadi yang lebih ngetop 3 temannya Daniel itu bukan hanya Hananya, Misael, Azaria, tapi Sadrah, Mesah, Abednego. Nah tapi puji Tuhannya, nggak ada yang panggil Daniel kemudian Belsasar, karena itu nama saya Daniel. Kalau nggak hari ini nama saya Belsasar Januar Tanujaya, elek, saudara. Ya, seberapa penting keberadaan sebuah nama, saudara? Saya yakin sangat penting. Coba lihat perbandingannya. Daniel itu artinya God is my judge. Belsasar ini nama yang diberikan kepada mereka. Ini nama sesembahan mereka, nama dewa mereka. Belsasar itu Bel will protect. Sebelumnya Allah adalah hakimku, diganti dengan nama dewanya. Bel yang akan melindungi. Coba dirubah semua, saudara. Hananya, God has favor. Dapat favor dari Tuhan. Diganti dengan Sadrah, inspired of aku. Aku juga nama sesembahan mereka. Diinspirasi oleh aku. Misael, who is what God is. Keren kan, saudara? Siapa Allah yang seperti dia? Diganti dengan belonging to aku, milik daripada aku. Azaria, Jehovah has help, Allah telah menolong. Diganti dengan Abednego, servant of Nego. Dicoba untuk dirubah. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa nama itu penting sekali. Makanya nama beberapa suku misalkan di Indonesia, namanya orang Chinese misalkan. Itu kalau cari nama pasti nama itu nggak main-main namanya, nggak ada orang tua tuh yang main-main taruh nama, saudara. Bahkan hari ini generasi muda kita
Ya ini maaf ya saudara, hampir-hampir nggak pernah pakai nama tradisional lagi. Jarang di Surabaya kalau saya tanya, namanya siapa anaknya? Brian. Namanya siapa? Kevin. Kayak nama anaknya Pak Bob. Namanya siapa? Billy. Kalaupun nama Alkitab bukan Matius, Matthew. Bukan Yohanes, Giovanni. Jarang nama-nama yang tradisional dipakai. Sulis, Bambang, Bejo. Hampir-hampir nggak ada itu saudara. Ya mohon maaf nih kalau ada bapak-bapak di sini ada yang namanya nama tradisional, enggak apa-apa, banggalah dengan hal itu saudara. Iya, itu nama, beberapa nama tuh Rahmat, itu kan bagus saudara. Termasuk Arifin, ya bagus banget, haleluya. Itu menunjukkan apa? Bahwa nama itu penting saudara. Karena dengan nama itulah kita dipanggil. Saudara dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Ada satu ayat yang melegitimasi kebenaran ini. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena itu saya yakin nama itu punya prophetic value. Saya tanya papi saya kok dikasih nama Daniel? Karena papi lihat di Alkitab Daniel itu Ciamsor. Tahu Ciamsor saudara? Ciamik soro. Setia, dipakai Tuhan, berhikmat. Padahal waktu saya masih SD, SMP, SMA, maaf ya saudara, saya ini nggak pinter saudara. Bukan bodoh, cuman nggak pinter. Dan dari tahun ke tahun saya lolos. Bukan lulus, lolos. Tahu lolos? Hampir nggak lulus, tapi lulus, lolos namanya. Serius saudara, saya punya kakak perempuan, mungkin kepandaian yang ada di kandungan ibu saya itu habis disedot dia ya. Dan dia satu sekolah sama saya. Saya pernah menyesali itu saudara. Karena setiap tahun dia bukan cuma juara kelas, dia juara sekolah. Dan guru terus kemudian bandingkan namanya Ina. Oh Daniel kamu ternyata adiknya Ina ya. Dan kalau guru ngomong itu tak antem aja. Karena belakangnya itu penghinaan saudara. Kamu kok enggak kayak kakakmu. Maksudnya apa coba? Kakak saya kan pinter, kalau saya enggak kayak kakak saya terus saya apa coba? Kan bodoh kan, betul enggak saudara? Tapi dengar baik-baik, semester 1 saya kuliah, saya bertemu dengan raja saya. Dan sejak hari itu dirubah sama Tuhan, tiba-tiba jadi pinter saudara. Yes, haleluya, haleluya. Saudara rendah hati, ya. Terima kasih loh, Yok. Ya. Jangan dilanjutkan. Nanti dia bilang rendah hati di atas gunung katanya. Serius saudara, saya heran, saya belajar itu kok jadi cepet ya. Gitu. Satu kali ada satu ibu-ibu habis ibadah, waktu itu kami masih di Betani saudara. Datang bawa anaknya. Lalu dia bilang, Pak Daniel tolong doakan anak saya ini. Kenapa ibu anaknya? Ada masalah kah atau? Dia sambil bisik-bisik ngomong saudara. Anak saya ini rada gimana gitu Pak. Gimana? Ya kurang lah gitu. Anaknya memang rodok ndelahom modelnya saudara. Do you know what is the meaning of ndelahom? Gitu. Saya lihat anak itu saudara. Saya bilang Bu, enggak apa-apa Bu, tenang aja. Saya dulu lebih baik sih dari dia ya. Tapi ya kurang pinter. Bahwa dia kenal pada Tuhan. Karena yang kasih kecerdasan itu Tuhan. Papi saya tanya, nama Daniel kenapa salah saya? Karena Daniel itu penuh dengan hikmat, kecerahan dan akal budi, Alkitab bilang gitu. Sekalipun itu belum terjadi ya saudara. Om saya dulu pernah ngomong gini sama papi saya, itu nanti si Daniel itu lulus SMA, ya mau sekolahkan ke Belanda-Belandaan gitu. Mau sekolahkan mana? Oh mau tak masukkan universitas. Jangan, kasihan, nggak mampu dia. Kurang ajar sudah. Untung saya bangga sama papi saya saudara. Ya makanya baik jelek cintailah produk dalam negeri ya saudara. Itu sebabnya hari ini kita nggak ada pembicara dari luar, semuanya dalam negeri. Haleluya. Tambah satu lagi, huha.
Saudara, papi saya bilang gini, anakku mau tak sekolah no mana bukan urusanmu. Menengok. Saya bangga sama bapak saya, saudara ya. Dan saudara, ketika saya kenal Tuhan, semuanya berubah. Saya bilang, ibu tuh bu, pastikan dia kenal Yesus. Tuhan yang adalah sumber hikmat, pencerahan dan akal budi. Ini berita baik buat saudara yang anaknya mungkin ya. Nama penting. Saya mungkin nggak pinter, tapi karena dipanggil Daniel, akhirnya terjadi, saudara, seperti Daniel. Jangan sembarangan kasih nama anak, karena panik ditanya sama suster, Pak anaknya siapa? Panik, mana coba Pak? Gentong, lu jangan. Ya, sembarangan kasih nama anak. Saya pernah punya teman SMA, nuwakal anaknya, saudara. Suka berantem. Tahu nggak namanya dia siapa? Sukar namanya. Aduh, saya bilang, Kar, kamu nih mesti dirubah namamu. Nama kok Sukar. Sukar beneran, berantem terus. Ya, saudara, tahukah saudara, Tuhan itu kan pemberi dan pengubah nama, benar nggak? Saudara lihat di Alkitab, Tuhan mengubah nama. Simon jadi Petrus, Abram jadi Abraham, Hosea jadi Joshua, ditambahi Jehovah depannya, saudara. Tuhan mengubah nama. Dan salah satu yang suka ngubah nama juga Pak Arifin ya. Dulu di Surabaya ada full timer kita satu, saudara. Namanya Satrio Sependri. Dipanggil Pepen. Dulu kalau artis yang terkenal Pepeng, pernah dengar saudara? Pepeng itu artinya singkatan, pemuda pengkolan, Pepeng itu. Ini Pepen. Pak Arifin bilang, Pepen, mulai hari ini kamu jangan panggil Pepen lagi ya. Siapa? Kamu dipanggil Satrio. Bagus kan, saudara, betul nggak? Ya. Karena itu kita lebih suka misalkan ngomong Surabaya itu kota pahlawan. Bukan Surabaya. Karena Surabaya itu roh berantem, Suro sama Boyo, saudara. Nama penting. Nama itu bukan hanya sebuah pengucapan, tapi gambaran dari identitas yang kita harapkan ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan kasih nama luar biasa, Roh, representative of Christ Kingdom. Yes, dan saudaraku, pada akhirnya, kalau saya bilang pada akhirnya bukan berarti khotbah selesai ya. Maksudnya poin ini, saudara, semuanya mereka ini dibawa sebetulnya hanya untuk bekerja pada raja dan menyembah berhala Babilonia. Kita tahu Babilonia adalah gambaran daripada sistem dunia ini. Kita selamatkan diri kita selamatkan anak-anak kita selamatkan keluarga kita. Untuk tidak kemudian dipengaruhi dan dibawa kepada sistem dunia ini. Kita harus berani untuk counter culture. Untuk kita membawa budaya kerajaan sorga. Dalam Daniel pasal 3 ayat 4 sampai 6 dikatakan, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara lihat ini yang dilakukan dunia hari-hari ini. Ada anak-anak kita kadang-kadang merasa dilecehkan, dibully, dipinggirkan, dibedakan. Kenapa? Karena nggak ikut sistem ini, saudara. Ada sekolah yang ini anak SMP loh ya saudara. Kalau nggak pakai sepatu merek tertentu, nggak bisa berteman dengan temannya yang lain. Apa hubungannya? Kita ngajarkan bahwa saudara, keberadaan kita tidak tergantung kepada apapun yang kita kenakan. Rumah yang kita tinggali, mobil yang kita pakai, atau apapun juga, tidak. Keberhargaan kita ada karena Sang Raja tinggal di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan beberapa hal saudara. Saya yakin dan percaya sekali lagi sepertinya Daniel, Hananya, Misael, Asaria terdampar
di Babilonia. Tapi kita bisa melihat bagaimana invasi kerajaan terjadi di sana dengan beberapa mujizat. Ada beberapa mujizat, saya sengaja catat. Yang pertama mimpi daripada Nebukadnezar. Beberapa tahun yang lalu Kak Jo pernah khotbah dan ngomong tentang mimpi itu ya saudara. Bagaimana dikatakan saking dahsyatnya mimpi itu. Nebukadnezar ketika bangun dia begitu terpengaruh. Masalahnya dia lupa dia mimpi apa saudara. Dan dia panggil semua ahli untuk menafsirkan mimpi. Ahli-ahli datang. Tuhan ceritakan Tuhan mimpi apa. Dia bilang lah itu loh masalahnya. Aku lali mimpi apa. Tapi kamu kan orang berilmu. Beritahu aku mimpi apa. Dan tafsirkan mimpinya. Enggak bisa bos. SOP penafsiran mimpi harus dimulai dengan menceritakan dulu mimpinya apa. Enggak peduli kata Nebukadnezar. Wong saya rajanya. Kamu enggak bisa ceritain. Tak potong kepalamu. Dan Daniel yang remaja itu saudara, dalam Daniel pasal 2 dan 4 datang kepada Tuhan. Dan dia bilang beri waktu. Dan Tuhan mewahyukan apa yang menjadi mimpi raja. Waduh waktu itu saya duduk di situ. Ya, Kak Jo khotbah. Waduh hati saya terbakar saudara. Saya cuma mau ulang aja nih. Kak Jo bilang bayangkan seorang anak mungkin usianya masih 17 sampai 19 tahun kurang lebih kira-kira. Di depan yang jenggotan yang kelihatan lebih berhikmat itu. Dia memaparkan mimpi itu. Minute after minute. Bagian demi bagian. Dan dia menafsirkan mimpi itu. Saya bayangin itu kalau dibikin film ya saudara. Nebukadnezar pun ngeder kalau orang Jawa bilang itu. Sampai dengerin mimpi itu ya ampun. Anak ini kok bisa tahu. Orang saya aja yang mimpi lupa. Termasuk penafsirannya. Karena itu kita nggak pernah mengabaikan anak-anak muda kita. Amin saudara. Kalau Daniel Tuhan bisa pakai, anak-anak muda kita juga Tuhan bisa pakai. Haleluya. Rocky, Rocket, KGC di gereja saudara masing-masing. Jangan pernah dijadikan warga kelas 2. Sediakan budget yang baik untuk mereka saudara. Kita nggak cuma ngomong. Kita berikan waktu yang terbaik buat mereka. Mujizat yang kedua, ini nggak kalah dahsyat, dapur berapi. Daniel pasal 3 saudara. Bagaimana Allah menyatakan diri. Kalau yang pertama itu Allah yang berdaulat dalam budaya, Allah yang berdaulat di dalam dunia, Allah yang bisa mengubah apapun, yang menentukan semuanya, bukan politisi, yang menentukan semuanya Tuhan. Kami kumpul dengan beberapa pendeta, lalu mereka bilang gimana ya Pak ya, kalau yang menang itu yang satu itu, ya nanti kacau loh negara kita ini, mungkin kita nggak bisa ketawa lagi. Saya bilang Pak, Bapak harus tahu bahwa Tuhan tuh bisa pakai siapapun, termasuk yang satu itu. Kan yang berdaulat Tuhan. Siapapun presidennya, kata Pak Arifin, rajanya Tuhan Yesus. Tepuk tangan saudara kayak kerupuk masuk angin. Nah itu baru oke. Yang ketiga, saudara tahu yang ketiga apa? SMS pertama di dunia. Tulisan di dinding, sudah di tembok. Ini kan SMS pertama. Ya, Daniel pasal 5. Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang bertindak. Ketika mereka melecehkan, itu cuman alat di bait suci mereka pakai buat pesta pora. Marah Tuhan saudara. Tuhan kirim SMS. Mene tekel ufarsin, yang artinya kurang lebih bersatu kita teguh. Bukan ya saudara ya. Mene tekel. Engkau telah ditimbang dan engkau didapati apa saudara? Terlalu ringan. Kamu gak punya habot, gak punya kemuliaan. Kamu boleh raja, tapi sorry, ringan. Gak ada bobotnya. Habot kemuliaan dalam bahasa Ibrani sama dengan bahasa Jawa, abot. Dan yang terakhir saudara, tentu saja yang paling terkenal. Seringkali orang bilang sama saya, kamu belum pernah masuk gua singa ya. Nah ini saudara, Daniel pasal 6. Allah yang membela dan menjaga umatnya. Saya bayangkan Daniel dimasukin dalam gua singa itu. Saya yakin dia dikuasai Tuhan saudara. Dia tenang. Singanya tiba-tiba jadi kaku mulutnya. Singanya tiba-tiba saudaraku jadi ngantuk. Bahkan malam itu Daniel pilih-pilih yang mana yang empuk ya. Buat dia tiduran saudara.
Saudara, mungkin beberapa dari saudara hari ini ada yang seperti hidup di gua singa. Tapi Tuhan yang sama, yang mengantupkan mulut singa, akan melakukannya juga buat saudara semua. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, ini benar-benar terakhir. Sebetulnya habis ini saya pengen nyanyi, tapi karena sudah nggak cukup waktunya, jadi nggak jadi ya saudara ya. Ada satu lagu yang luar biasa ya. Anyway, saudaraku. Daniel pasal yang kedua ayat 20 sampai dengan ayat 22. Bolehkah saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini. Daniel 2 ayat 20 sampai dengan 22. 1, 2, 3. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Tepuk tangan buat raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.